Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin
sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, manusia dalam menempuh perjalanan tak terlepas dari berbagai macam rintangan. Ibarat bumbu-bumbu di kehidupan kita, terkadang manis, terkadang pahit, asin, akan tetapi justru bumbu-bumbu itulah hidup kita jadi berkualitas. Dengan kata lain, laut yang tenang tidak akan menjadikanmu seorang pelaut yang handal. Maksudnya apa? Maksudnya, kehidupan seseorang tidaklah berkualitas jika tidak disertai rintangan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang sakit diuji dengan penyakitnya, orang sehat pun diuji dengan kesehatannya. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya pun diuji dengan kekayaannya. Orang tua diuji dengan anak-anaknya, pedagang diuji dengan kejujurannya. Lelaki diuji dengan perempuan, perempuan pun diuji dengan lelaki. Ustadz dan ustazah diuji dengan santri-santrinya. Jelaslah kita diuji. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul pertanyaan, untuk apa? Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antaranya kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Apalagi orang yang berada dalam kategori beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dengan demikian, ketika seorang hamba diuji, bagaimanakah menghadapinya? Tentulah sebagai seorang hamba yang berkualitas, sebagai seorang hamba yang bijak, mestilah bersabar. Mungkin ada yang bertanya, tidak gampang orang bersabar. Karenanya, marilah kita membahas secara bersama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik, yang tidak hanya memberikan berbagai macam rintangan, tapi juga memberikan arahan dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis agar seorang hamba mampu memetik hikmah ketika menghadapinya. Bagaimana caranya? Jawabannya yang pertama, sadarlah kita punya dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Coba kita hayati secara bersama. Jika seorang hamba yang diuji karena dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Adapun untuk hamba yang diuji bukan karena dosanya, di dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan bahwa musibah yang menimpa mereka di dunia untuk mengangkat derajat mereka di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini kita pasti bisa menghadapinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa ada orang tidak sanggup? Bagaimana itu? Jawabannya,
dia sebenarnya sanggup, akan tetapi dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengandalkan kita ke dalam rencananya. Nah, tugas kita mengandalkan Allah ke dalam rencana tersebut, bukan mengandalkan hawa nafsu. Dan yang terakhir, perlu kita ketahui keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surah As-Zumar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabah. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi semakin kita bersabar, maka semakin tinggi pahalanya. Semakin bersabar, semakin tinggi pula pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izama jaza'i ma'a izamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman iblahum. Faman radiyallahu falahu ridha, wa man sahita falahu sukhta." Yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha menerima ujian tersebut, maka baginya keridahan, dan barang yang murka tidak suka terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada 3 oleh-oleh pada kesempatan kali ini sebagai bekal menghadapi beberapa rintangan. Yang pertama, sadarlah kita punya dosa dan kesalahan. Yang kedua, yakini kita bisa menghadapinya. Dan yang ketiga, perlu kita ketahui keutamaan-keutamaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yusikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن تسبيل الصفوف من تمام الصلاة. صلى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير
من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu sampai pada mana jamaah insyaallah besok pagi bukan kota Simulata akan diadakan acara seremoni peletakan batu pertama gedung kedua dan sekaligus peresmian syukuran sekolah biasa Jawa Baru. Yang lebih uniknya di sini, insyaallah, karena semua kepala dinas Kabupaten Padu di kita, semua camat lurah desa se-Kabupaten Padu dikasih undangan. Untuk itu, harap kita akan dihadirin untuk membersamai semua. Dan insyaallah ada juga beberapa profesor dari Makassar, ada yang dari Mesir, dari Kalausa, dari Mangkoso, inaruh pada orang itu mana kiparing kaji menghadiri gimana ngero kegiatan salat tahun bertunang jam 9 sampai selesai. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalau mengaji di apa namanya?